sebuah makam, konon kabarnya makam ini adalah makam si Pitung. Lo orang baik, lo harus kembali menjadi baik. Jangan sampai lo orang baik pulang dalam kondisi yang nggak baik. Lo susah di dunia, ntar susah di akhirat. Agak bermanfaat hidup. Kok dia kan bermanfaat buat orang banyak. Walaupun dia perampok, tapi dia terkenal baik karena emang dia niatnya baik. Saya dekat dengan si Pitung. Jadi semua perempuan yang dekat dengan si Pitung pasti mati. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dan juga mendoakan dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Dan share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Alhamdulillah Panglima Langit sudah pulang dari Aceh dan bersama kita kembali menyapa Sobat Mata Langit. Saat ini kami berdua sudah berada di depan sebuah makam. Konon kabarnya makam ini adalah makam si Pitung. Letaknya ada di pinggir jalan di daerah Rawa Belong dan dia tepat berada di halaman depan sebuah perkantoran. Nah, kenapa di sini tidak ada tulisan, tidak ada semacam petunjuk bahwa di sini adalah makam tokoh Betawi yang sangat terkenal itu? Katanya sih konon agar tidak dikeramatkan oleh warga setempat. Padahal sebenarnya tokoh si Pitung itu cukup legendaris ya. Dia pernah berjuang melawan penjajah Belanda dan dia saat itu tuh sangat memiliki ilmu yang kuat ya Bang Lima. Iya benar sekali. Terutama ilmu bela diri, ilmu kebatinan ya. Nah, mengenai makam ini sendiri ada informasi. Ternyata si Pitung ini dikisahkan memiliki banyak makam katanya. Ada yang bercerita bahwa makamnya ditemukan di daerah Palembang, ada juga di daerah Tapos, di Depok, bahkan juga di Parung, Sukabumi, serta Kemayoran. Saya tidak tahu yang benar yang mana. Nanti kita akan kuak ya Bang Lima melalui proses multimisasi. Kita datang kemari untuk mendoakan, berziarah sekaligus mengungkap sebuah kebenaran ya. Kita nanti akan ziarah, benar banget karena beliau juga termasuk leluhur kita ya Bang Lima. Nah cuman yang saya penasaran, katanya si Pitung itu memiliki ilmu rawa rontek katanya, di mana bagian tubuhnya akan menyatu kembali dan kemudian bisa hidup lagi walaupun sudah terpotong-potong. Nah katanya yang di sini ini sebenarnya yang dimakamkan adalah bagian kepala dari si Pitung. Nah badannya mungkin di tempat-tempat yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti kita akan kuak lebih jauh. Panglima, sebenarnya sangat disayangkan ya. Ini kan makam tokoh ya, tapi kok sangat sederhana gitu dan sepi gitu. Ini bahkan tidak ada bunga yang ditabur oleh pengunjung, karena katanya pengunjung datang ke sini hanya di waktu-waktu tertentu, di malam Selasa dan juga malam Jumat. Dan juga di sini tidak ada kuncen. Jadi yang mau ziarah ya langsung datang gini kayak kita gini. Cuma ada daun-daun kering yang kita bersihkan dulu ya. Daun kering sama ada bunga ini satu ini. Ada orang baik yang baru datang kayaknya. Kemudian hanya ada satu
keramik ya, cuman nggak ada namanya juga, kosong aja keramik hitam ini. Nah, jadi disinyalir dia apa ya istilahnya sama masyarakat, diyakini bahwasanya ini makam Si Pitung. Tapi di batu nisannya sendiri tidak tertulis identitas yang sebenarnya gitu. Dan juga tempatnya tidak terlalu luas ya Bang Dewa, cuma berapa meter nih paling? Ya ini sekitar 4x6 ya, 4x5 lah gitu mungkin, 4x5 meter gitu. Di halaman depan sebuah kantor. Tapi saya merasakan di sekitar sini ada hawa kesedihan gitu ya, yang saya rasakan gitu. Tapi sebelum kita mengupas lebih jauh, apakah memang benar ini keberadaan makam Si Pitung yang legendaris, kita terutama berziarah dulu, mendoakan almarhum sehingga dilapangkan kuburnya, tempatkan di surganya Allah. Amin ya Allah. Dan kuburnya ini adalah lubang-lubang dari pintu-pintunya surga ya. Amin, amin. Kita akan doakan dulu ya. Oke, kita berdoa dulu Panglima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiy Mustafa Muhammad Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam lahumul al-Fatihah. Kita sudah ziarah, mendoakan dan juga kita sudah tabur bunga. Tadi Panglima bilang kan merasakan hawa kesedihan ya. Saya juga barusan kayak gitu ya, karena saya nggak tahu kenapa ya kok pengen nangis gitu. Iya. Kita akan ungkap nanti ada apa di sini. Saya memang merasa hawa kesedihan ya. Memang kita wajib mendoakan orang-orang yang telah tiada. Tapi ini identitas dari makam tersebut juga kan masih tetap simpang siur ya. Ya, betul. Banyak ungkapan, banyak versi, banyak pendapat yang mengatakan makamnya itu ada beberapa gitu. Nah, kita akan mengulik kebenaran ya, apakah memang benar makamnya itu ada beberapa, ada di sini, ada di Depok, ada di Palembang katanya. Nah, pastian itulah yang akan kita ungkap kali ini. Saya justru penasarannya gini Panglima, kalau emang ini makam Si Pitung, apakah nggak ada keluarga yang merawatnya gitu loh? Iya. Nanti kita akan ungkapnya. Oke. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan segera mengungkapnya melalui proses mediumisasi. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Silakan Panglima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Mohon maaf kedatangan kita setelah kemari hari ini untuk berziarah ke makam pahlawan kita, ke makam pahlawan yang luar biasa yang sampai detik ini dikenang oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di tanah Betawi. Kalau boleh tahu ini dan siapa? Ada hubungannya Engkong Meun dengan Abang Pitung? Pendengarannya agak kurang jelas. Oh iya. Maaf Engkong, mungkin Engkong kurang jelas. Engkong ada hubungan apa dengan Si Pitung? Engkong ini siapanya Si Pitung? Jaga. Yang jaga di makamnya ini.
Iya. Oh, engkau yang jaga di makam itu. Apa ada hubungan persaudaraan atau memang ada Keluarga. garis keluarga dari Sepitung sendiri? Kagak. Ada ya? Kagak. Oh, kagak ada. Oh, kagak. Tapi benar nggak, Kong? Ini tuh makamnya si Pitung, Kong? Ayah dari 1860-an di sini. Dari 1860. Iya. Itu udah 200 tahun yang lalu. Solihun. Apa? Solihun. Solihun. Kong Solihun. Ini Solihun. Oh, ini Solihun. Solihun. Oh, Piin. Solihun bin Piin. Piin. Apakah itu nama asli si Pitung? Karena si Pitung itu memang nama yang terkenal ya, sampai dibuat film. Tapi kan nama aslinya kita belum tahu. Bener nggak itu, Kong? Iya. Oh, bener. Solihun bin Piin. Solihun bin Piin. Piin. Solihun. Piin. Bang Piin. Dia itu kerabat dari sesepuh Jawara Menes. Sesepuh Jawara Menes. Jawara. Kong Aji Naimin. Kong Aji Naimin. Iya, dia tuh punya pondok pesantren dulu nih, yang ngajarin anak-anak ngaji. Kong Haji itu punya pesantren ngajarin anak ngaji. Nah, ini nih dia. Nih, Salah satu muridnya. ini dia bekas orang bandel, tapi jadi orang baik. Oh, jadi si Pitung dulunya bandel. Bandel dia ngerampok. Awal muasalnya dia korban rampok. Terus Bapaknya juragan kambing dulu. Oh, bapaknya juragan kambing. Mata ayah putih nih, kuping budek. Kuping budek. maaf ya, Kong. Matanya butek, kuping budek. Tapi Kong bisa menceritakan ya. Terus gimana selanjutnya setelah dia ngerampok itu? Iya, dia ngerampok. Gara-gara dia dirampok, habis semuanya. Dia dirampok oleh? Itu diambil sama perampok. Dia dendam. Akhirnya dia sakit hati. Akhirnya dia mau balas dendam. Gantian dia ngerampok. Dia berguru, dia berilmu. Akhirnya babenya ngamuk. Lu anak baik-baik, ngapain lu jadi rampok? Lu turunan orang benar, bukan orang nggak benar. Lu dijahatin, jangan lu balas jahat. Sama juga lu penjahat. Lu anak baik. Akhirnya dia keliling. Dia ngerampok, tapi buat nolong orang-orang susah. Dia berguru dari ilmu yang gak benar sampai ilmu yang benar. Sampailah dia punya ilmu rawa rontek. Oh, bener itu berarti mitos ilmu rawa rontek. Tapi ya sama Haji Naimin disuruh buang. Itu ajaran gak benar. Sesat, jangan lu ikutin. Haji Naimin itu guru ngajinya si Pitung alias si Lihun. Haji Naimin bilang kalau rawa rontek itu harus dibuang. Buang gak benar. Ilmu gak benar. Pakai darah. Gak boleh mati, setiap orang harus mati. Harus mati. Jadi melawan takdir ya kalau menguasai ilmu itu. Benar. Itu bersekutu dengan jin juga ya, setan Iya, ya? pakainya setan. Makanya ayah disuruh jaga, suruh Kong Haji. Iya. Kong, kan ada yang cerita bahwa makamnya Pitung ada di mana-mana, salah satunya ini. Yang benar yang mana, Kong, makamnya? Katanya ada di Depok, ada di Ada di Palembang. Palembang, ada di Kemayoran. Yang benar tuh yang mana? Apa yang ini, apa yang di Depok, apa yang di Palembang gitu? Semuanya menyatakan hal yang sama gitu. Tahu, di akhir ajali dia mau dimakamin deket ame gurunya, ke Kong Haji. Kong Haji itu daerah sono Tangerang sono. Terus? Jadi Depok ujung lu cari sono. Kalau begitu yang di sini siapa, Kong? Dia dulu celakanya di sini. Terputusnya di sini. Yang terputus apanya, Kong? Dia mati di sini. Matinya di sini. Tapi dia udah pesen makamin raga gue deket guru gue. Matinya di sini. Bener ya matinya di sini. Benar. Berarti ini bukan makam ya, Kong? Makam. Itu sebagai penanda. Dia mati di sini. Karena tidak ada manusia yang bisa melawan takdir. Iya. Udah waktunya mati ya mati aja. Kong Haji bilang begitu. Tapi gue salut sama dia, makanya gue ikut dia. Dan itu yang tadinya orang gak bener jadi bener. Emang dasarnya tuh manusia awalnya baik, semuanya baik. Setiap kejelekan itu pasti ada hikmahnya. Dimana nih Allah saya kagak sama dia, ketika dia buat jahat, Allah ngingetin dia lagi nggak buat balik. Ini orang ada hidayah kagak, tapi ternyata dia emang orang yang kepikir.
Dia kan yang memang nolongin orang-orang susah. Dia rampok orang-orang kaya. Orang yang nggak mau ngasih orang susah. Orang yang mau neken orang yang susah. Dia diambil lagi duitnya. Gitu. Tapi ada yang bilang kalau yang di sini tuh dimakaminya kan kepalanya putus tuh Kong. Kepalanya dimakam di sini, badannya di tempat lain. Dia tahu nggak kenapa dia namanya si Pitung? Kenapa Kong? Dia nggak peduli semua musuhnya. Semua dibuat buntung sama dia. Semua dia apa? Semua dibuat buntung, nggak peduli. Dia nggak takut ya walaupun nama Belanda. Jadi kenapa jadinya si Pitung gitu? Pitung itu apa artinya gitu? Buntung gitu, arti Pitung. Semua musuhnya pendekar. Pendekar yang memang dia setiap musuh dibuat buntung sebagai tanda. Siapa aja musuhnya yang dibuat buntung Kong? Semua. Dia pernah lawan penjajah Belanda nggak Kong? Pernah. Yang dibuat buntung ada? Pernah. Bahkan orang Belanda sendiri memang musuh besar ini orang Belanda. Gitu. Jadi banyak orang Belanda yang sudah dibuntungin sama dia? Banyak. Luar biasa ya. Musuhnya itu temennya sendiri, makanya hati-hati sama temen. Oh ya? Gimana ceritanya Kong? Temennya yang ngasih tahu kelemahan dia. Temen yang ngasih tau kelemahan dia. Iya. Itu siapa tuh temannya, teman dekatnya namanya? Ada dia. Apa sama dengan yang di film-film itu? Beda. Beda ya? Tapi hampir mirip sebenarnya. Yang jelas dia punya teman juga, satu guru, satu ilmu juga sama. Gitu. Tapi ilmunya ilmu yang teman yang ilmu hitam. Sedangkan si Pitung Kong Haji Naimin kagak bisa dia. Kalau Haji Naimin kan ilmu lu entu dari perbuatan lu sendiri, dari doa lu sendiri yang jadi cahaya di badan lu. Itu ilmu yang sebenarnya, bukan ilmu yang lu andalin dari setan yang masuk ke dalam badan lu. Terus kenapa dia berkhianat padahal sahabat? Setan kan semuanya ngajarinnya begitu. Setan ada yang baik, ada yang jahat. Terus dia ngasih tahu kelemahan si Pitung ke siapa? Ke Belanda lah. Kan semua kan memang disuruh untuk nangkap si Pitung apa yang bisa. Terus? Bukan yang bisa ya? Dibayar ya? Dijanjiin duit ya? Dibayar. Berapa ringgit, banyak banget tuh duit. Gitu ceritanya. Apakah saat ini masih ada turunan si Pitung Kong? Kagak ada. Udah nggak ada? Tapi Pitung kan emang dia perjaka, dia belum sempat kawin. Oh gitu. Gimana? Perjaka, meninggalnya tuh belum sempat nikah. belum menikah ya? Jadi nggak ada anak Meninggalnya? turunnya. Gua masih bujang. Masih bujang dia. Tadi kenapa ya Kong? Kok saya di sini ngerasa sedih Kong? Ya sedih lah, Saya ngerasa hawa kesedihan tadi di sini. sedih. Dia berbuat baik tapi orang kagak tahu perbuatannya. Oh gitu. Karena apa? Dia bekas perampok terkenalnya. Iya. Padahal tuh ngerampok buat orang susah, emang bener ya. Buat baik itu harus baik. Iya. Dia ngerampok kan emang buat yang benar. Sebenarnya ya ngerampoknya bertujuan baik, tapi cara yang dilakukannya nggak baik gitu ya Kong. Jadi kalau si Pitung itu dia orang bawah ngerampok orang atas. Kalau zaman sekarang kebalik, dia orang atas yang ngerampok orang bawah. Iya benar. Iya gitu ya. Berarti lebih jahat dari si Pitung dong orang sekarang. Nah iya, makanya begitu. Kalau anak turunnya nggak ada, dia punya saudara nggak Kong? Agak ada, udah habis. Oh gitu ya, sudah habis. Makanya dia hilang, kagak ada lagi yang ngerumatin dia. Ya, kasihan juga ya Kong ya. Itulah makanya gue Tapi dia sedih. punya nama besar, dia punya nama dikenang sampai kapanpun gitu Kong. Nah itu dia, Itu itu dia. bela dirinya dia itu yang ngajarin orang Naimin. Tadi Naimin, lo tahu kan cingkrap? Apa Cingkrak. itu? Nah, Cingkrak. perguruan bela Oh, diri. perguruan. Ya. Cingkrak, namanya cingkrak. Dia main kaki. Iya. Gitu. Jurusnya kayak mana Kong? Kong bisa tunjukin nggak Kong? Kagak bisa, Pengen tahu. nggak bisa. Lu mestinya kesininya jangan hari gini. Malam. Iya. Ini biasanya gue nggak pernah nih gue begini nih. Ini karena gue ngormatin dia, gue tahu dia siapa. Oh, Kong udah kenal Panglima. Iya. Oh, emang siapa Panglima Kong? Ayah tahu. Kenal siapa di dia. mana Kong? Ayah juga tahu nih dia pernah datang nih. Kemana? Tempat ayah juga pernah tahu. Emang Kong tempatnya di mana? Same. Tempat tinggalnya nih si Solihin nih pernah tahu ya. Saya orang Betawi juga Kong. Nah tahu. Tahu kan? Tahu. Tahu saya orang Betawi kan? Panglima ya, Betawi. Tahu. Nih makanya gue kasih tahu. Orang kagak ada yang tahu.
Ya ya. Ini sejarah yang belum banyak terungkap nih Kong. Terima kasih yang Kong kasih tahu. Iya. Cuman ya begitu. Yang harus lo ingat si Petung itu dia perjalanan hidupnya itu yang awalnya dizolimin, akhirnya dia ngejolimin orang. Emang awalnya dia jahat, dia nggak peduli dia perempuan apa laki, itu dilibas-libas benar. Perempuan juga jadi sama dibunuh juga sama dia. Tapi disadarin deh bakong ajinya ini sama gurunya. Yes. Apa nasihat Kong waktu itu? Sama si Aisyah. Nah Aisyah itu siapa? Aisyah itu yang mau kawin sama si Pitung, mati sama orang Belanda. Oh, diperkosa, ditembak, makin lagi jadi. Pesannya Aisyah sebelum mati, lo orang baik, lo harus kembali jadi baik. Jangan sampai lo orang baik pulang dan kondisi yang nggak baik. Lo susah di dunia, entah susah di akhirat. Bilang kayak begitu. Ingat bapak lo, emak lo, nyak lo, babe lo. Dia bilang kayak begitu, ya udah. Akhirnya sadar di situ. Walaupun hatinya sakit ya sama Belanda karena pacarnya diperkosa, tapi dia ingat pesan pacarnya itu. Aisyah itu anaknya Kong Aji Naimin. Anaknya gurunya? Iya. Jadi si Pitung sempat dekat dengan putrinya gurunya. Dia makanya dia nggak mau kawin lagi. Sedih kan sih tadi ya? Pantesan aku kok sedih. Iya. Jadi ceritanya sedih. Awalnya juga sedih, jadi berasa. Jadi waktu dia meninggal umur berapa Kong? Nggak nyampe 30 tahun. Masih muda ya. Dan dia memutuskan untuk tidak akan menikah seumur hidup karena ditinggal Aisyah ya Kong? Iya. Pantesan nggak ada ini. Dia bilang lo harus tolong yang lemah. Lo harus bantu orang-orang yang lemah, orang-orang susah, banyak orang yang melarat gak bisa makan. Iya. Iya. Apalagi ajaran si Pitung yang kita bisa teladani Kong? Pesan si Pitung satu, yang lemah harus ditolong, bukan yang lemah harus ditindas. Itu doang satu. Iya ya. Ini sebenarnya cocok untuk situasi sekarang ya, banyak kejadian yang lemah makin ditindas ya Kong ya. Iya. Lebih mulia si Pitung. Iya. Dia ngerampok buat nolong orang. Jangan sok-sokan, sok baik, tapi dia ngerampok. Iya. Buat dirinya sendiri, buat apaan begitu? Iya. Agak bermanfaat hidup. Kok dia kan bermanfaat buat orang banyak. Iya. Walaupun dia perampok, tapi dia terkenal baik karena emang dia niatnya baik. Kong, saya mau tanya, ini yang membuat makom ini siapa Kong dulu? Ini emang zaman dulu ini udah ada di sini. Oh, begitu. Sayang ya Kong, nggak dirawat ya Kong? Nggak ada kuncen. Ini udah tahun 80-an di sini. 80-an ya. Kalau engkau sendiri melihat kondisi Betawi sekarang dibanding si Pitung dulu gimana Kong? Ya, mati Betawi sekarang. Mati. Dia kagak ada, bubar. Mati gimana Kong? Kagak ada namanya Betawi di sini sekarang. Kan setiap tahun dirayakan hari ulang tahun DKI Jakarta. Semua rayain Betawi. Dia ngerayain itu. Ngerayain juga cuma di situ-situ aja. Orang-orangnya pada kemana? Kegusur semuanya. Udah ketindas semua. Makan tuh tanah Betawi. Tanah Betawi sekarang diduduki oleh orang yang bukan orang Betawi ya Kong? Iya. Tapi sebenarnya nampaknya gue kenal dia. Kenapa? Pintu 1000 untuk tahu tempat gue juga. Oh, Kong di sana. Kong Aji Naimin banyak banget murid-murid di situ. Oh. Tangerang. Iya. Kong Aji kan di Menes. Di Menes. Kong Aji Naimin punya banyak murid di pintu 1000. Ayo harus pamit ya. Iya azan soalnya Kong ya. Iya. Terima kasih ya Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, suara azan berkumandang dan Engkong langsung izin pamit. Emang biasanya kalau makhluk gaib gitu ya, kalau dengan suara azan mereka sangat tepat waktu gitu, dan menghargai gitu ya. Sebenarnya masih banyak cerita ya, masih banyak cerita yang bisa kita ungkap. Memang seperti Kong tadi mengatakan, cocoknya itu kita malam gitu kemari gitu. Karena memang berhubung situasi dan kondisi waktu, jadi kita mau nggak mau memang harus. Iya, soalnya kalau malam pasti ramai Bang Lima, kita nggak bisa liputan di sini, pasti ramai didatengin orang kan. Iya, yang paling tadi kita namanya sudah tahu, nama aslinya kita sudah tahu, perjalanan hidupnya seperti apa, kita juga sudah mendengarnya tadi kan. Memang ada kisah sedihnya ya. Kejadian pembunuhannya ya. Iya. Di sini ya. Tapi makamnya kan di sini.
Tangerang. Itu di Tangerang katanya tadi ya. Yeah. Menurut cerita tadi. Di samping gurunya ya. Gurunya kok ngaji apa tadi dibilang? Ngaji Naimin kalau nggak salah. Gitu. Ya Sobat Mata Langit, Kumandang Asem sudah selesai dan kita masih ada di makam Si Pitung Rawabelong. Nah Bang Lima, mungkin Sobat Mata Langit penasaran gitu sosok Engkong Miun ini seperti apa ya fisiknya? Saya melihat tadi sosok beliau itu rambutnya panjang, gondrong, matanya buta, telinganya agak kurang mendengar gitu ya. Sudah tua sekali, tapi saya mensinyalir beliau sosok pendekar juga ya dulunya ya. Punya ilmu juga ya? Iya, saya lihat seperti itu gitu. Dan sangat spiritualis lah saya lihat ya, sosok beliau gitu. Dia mendampingi Si Pitung, makanya dia tahu banget sejarahnya ya. Iya. Iya. Nah, kita masih belum mengungkap tadi sosok Si Pitung sendiri itu seperti apa karakternya, fisiknya. Boleh nggak kita undang lagi Bang Lima? Boleh. Imunisasi lagi, kita lanjutin. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Siapa? Alam. Bahasa Cina ya? Saya Neni. Meme. Oh ya, Meme. Apa hubungan Anda dengan Si Pitung? Saya dekat dengan Si Pitung. Karena dulu majikan saya itu teman dekatnya sama. Jadi semua perempuan yang dekat dengan Si Pitung pasti mati. Hah? Semua teman dekat Si Pitung yang perempuan pasti mati? Termasuk teman Melan. Melan itu anak cukong kaya. Oh jadi Melan pernah dekat dengan Si Pitung? Sebelum udah masuk Islam. Oh Melan udah masuk Islam sebelum Si Pitung dekat dengan Aisyah ya? Sudah dekat dengan Aisyah? Dekat dengan Aisyah. Terus? Tapi Aisyah itu di sana jauh di dekat mana itu Mene. Dia memang Melan itu dari sini. Melan dari sini. Oh, jadi Melan ini keturunan Cina. Tapi mualaf. Masuk Islam. Dan dekat dengan Si Pitung. Sedekat apa? Dekat karena memang Melan itu suka dengan Si Pitung. Tapi Pitung menganggap Melan itu sebagai adik perempuan saja. Karena Si Pitung itu sudah terlanjur dia cinta mati dengan Aisyah. Kalau gitu Melan kan bukan pacarnya Pitung. Kenapa Melan juga mati? Karena memang dekat dengan Pitung. Waktu Pitung terluka itu diselamatkan di situ. Diselamatkan di situ karena Pitung itu ada salah satu anak angkat dari papa Melan. Jadi Pitung anak angkatnya papanya Melan. Ya, Diselamatkan. jadi Belanda dan para pendekar datang ke tempat itu dan mereka mati. Siapapun orang yang dekat dengan Si Pitung pasti dia itu terluka. Siapa yang Karena melukai? Pitung itu selalu berpindah-pindah tempat karena dia dicari oleh orang Belanda. Iya. Jadi siapapun yang dekat dengan Pitung pasti dibunuh oleh Belanda gitu. Dulu Pitung itu pernah merampok di rumah Melan Awalnya. awalnya. Terus? Tapi karena Melan itu memang jatuh hati dengan Pitung, dia bilang, kau tidak usah bunuh Andil saja. Aku tahu karena Melan tahu siapa Pitung. Belikan saja untuk orang-orang susah. Berarti Melan Saya akan membantu. Jadi di situ Pitung suka dengan Melan. Dan saya mau. Meme mendampingi Melan. Ya. Gitu. Pitung itu orangnya tinggi besar. Tinggi besar. Tingginya sekitar berapa meter? Lebih tinggi dari tuan ini. Lebih tinggi. Iya. Tinggi besar. Ada Bang Lima jadi tinggi loh. Lebih tinggi lagi. Terus badannya Hampir 2 meter. Tinggi sekali ya. Tinggi. Wajahnya seperti apa?
wajahnya itu dia hidungnya agak besar, matanya bulat, dia itu berkulit tidak putih tidak hitam. Sawo matang mungkin ya. Iya. Kan pernah dibuat film tuh yang memerankan adalah Saya tidak tahu. Tidak tahu sebenarnya apakah seperti Orangnya berkumis tidak? Iya. Berkumis. Tapi tidak tebal. Tidak tebal. Dan rambutnya itu ikal. 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 gondrong apa pendek? Tidak pendek, tidak gondrong. Sedang. Sedang. Terus kalau karakternya si Pitung sendiri gimana? Apakah dia termasuk orang yang semangat tinggi atau yang sabar? Enggak, maksudnya begini, apakah karakternya itu lemah lembut kalau berbicara atau tegas atau terlihat sosok yang keras dan berwibawa dan karismatik seperti apa gitu? Dia itu diam, tapi kalau berbicara itu suara keras. Keras. Suara keras, tapi dia diam. Dia. Tapi dia senang menolong orang. Oh, menolong orang. Dia tidak suka bercanda. Tidak suka ya. Dia itu orangnya diam. Dia. Jadi ke orang yang serius lah gitu ya. Ya, ya. Serius. Ya, serius itu diam. Ya. Dia enggak. Tapi dia orang itu yang senang dengan berpikir. Berpikir. Apa yang harus dia lakukan itu dipikir dulu sama dia. Iya. Jadi benar-benar sudah jelas, sudah matang baru. Maka dia lebih banyak diam orangnya. Dia lebih suka sekali minum kopi. Oh, suka minum kopi. Sama. Oh, kok tahu? Iya. Mami tahu mana suka kopi? Tidak suka pakai gula. Iya. Kopi pahit. Iya, suka. Apalagi hobinya si Pitung selain hobi minum kopi? Singkong. Singkong rebus apa singkong goreng? Goreng dan rebus. Makan singkong. Senang. Iya. Senang sekali. Dia tidak suka roti. Dia bilang ini makanan musuh saya. Oh, gitu ya. Nggak suka roti. Roti makanan Belanda. Makan singkong itu umbi-umbian, ubi yang ada di tanah. Dia suka. Kalau olahraga Pitung suka nggak? Apa olahraganya? Silat. Iya. Dia memang jawara ya. Bahkan Melani pun diajarkan silat. Oh iya. Karena dia memang bisa kungfu. Ya. Dia bisa bela diri. Meme bisa nggak contohin kayak mana bela dirinya? Tidak. Oh, nggak bisa. Pitung itu sayang dengan Mela karena dia itu menarik, cantik, tapi dia terlanjur cinta dengan Aisyah dan Mela itu cinta mati dengan Pitung. Oh, jadi Sebelum dia terpedaya oleh Belanda, sebelum dia diperkosa, dia membunuh dirinya sendiri. Melan itu? Ya, Astagfirullah. apa yang kau rasakan itulah kisah cinta Pitung. Pantesan kok aku sedih nih tadi ya. Dia benar-benar tidak merasakan bagaimana itu dia menikah. Iya, jadi cinta bertepuk sebelah tangan ya, tapi dia mau hidup matinya itu untuk Pitung sehingga dia nggak rela diperkosa Belanda, sebelum diperkosa dia bunuh diri. Cantik, cantik sekali. Kalau Melan itu putih, tinggi, kecil, tapi kalau Aisyah itu dia berkulit seperti Indonesia, kuning. Itu cantik. Kalau Melani berbibir kecil, tapi kalau Aisyah itu berbibir tebal dan bermata bulat. Kasihan juga Melan ya hidupnya ya. Yang kasihan itu Aisyah. Iya. Dia diperkosa berganti-ganti orang. Aisyah juga kasihan. Itu Pitung marah sekali. Pitung marah. Iya. Banyak kisah sedih ya dari tokoh si Pitung ini ya. Banyak. Pitung itu pahlawan untuk rakyat jelata, untuk rakyat Batavia, rakyat Betawi. Itu dia pahlawan.
karena dia itu tidak punya harta, tapi dia itu mengandalkan nyawanya, walaupun dia merampas hasil dari orang-orang kaya, tapi dia tidak untuk diri sendiri. Dia tidak punya harta, itu tidak punya harta, tidak punya rumah. Oh iya, nggak punya rumah? Tidak. Tinggalnya di mana? Dia pindah ke tempat Melan, ke tempat orang-orang yang menganggap dia itu anaknya. Terus ke tempat gurunya ya? Engkong Naimin tadi ya? Ya. Kau tahu Pitung itu mati tertembak di jantung sebelah kiri dia. Oh iya, gimana kejadiannya saat itu? Benar di tempat ini ya? Iya. Maka itu rawa belong itu terkenal. Iya. Di sini banyak bunga-bunga. Dulu di sini tidak seperti ini. Iya. Gimana ceritanya pada saat si Pitung tertembak di jantung sebelah kiri? Dulu ada di pemakaman itu yang sekarang kalian kenal dengan Ciledug, tidak jauh dari sini. Ciledug, iya. Kau tahu, pengajaran mereka dimulai dari situ. Di pemakaman itu mereka berkejar-kejar karena Pitung itu bisa menghilang. Oh, dia punya ilmu menghilang. Sakti dia. Saya tidak mau memberitahu siapa gurunya yang hilang. Yang jelas ilmu hitam itu menyesatkan otak manusia. Oh, jadi dia berguru ilmu putih, iya, berguru ilmu hitam, iya gitu ya? Saat itu. Dan Aisyah lah yang sudah menyelamatkan itu. Lalu kejar-kejaran sampai di sini apa yang terjadi? Jadi sudah kehabisan darah. Oh, ditembak di sana. Bertumpahan darah. Robohnya di sini gitu. Ya. Terakhir. Sepanjang perjalanan dia mengatakan dia ada punya sahabat. Ya. Katanya dia dikhianati oleh sahabatnya yang memberitahu cara membunuhnya seperti apa gitu, untuk menghilangkan ilmu kebalnya. Itu teman seperguruan, tidak sahabat, tapi teman. Siapa namanya temannya itu? Boleh tahu nggak? Saya tidak sudi menyebut nama. Oke. Saya itu sakit hati Tuan. Oh gitu ya. Dia. Ya. Jadi apakah benar orang-orang yang kebal senjata itu tidak kebal oleh emas? Senjata yang peluru yang dilapis emas? Ya. Benar. Benar. Semua itu harus dilapisi dengan emas. Iya. Karena daging manusia yang mempunyai ilmu kebal itu dia tidak kebal terhadap emas. Emas yang murni. Karena orang akan kebal kuningan, perak, besi putih, besi kuning, besi hitam, besi tua, tapi tidak kebal dengan emas murni ya. Dan ilmu hitam sudah dipersikat oleh Pak Haji ini. Oh, udah dulu. Iya. Yang kalian bilang itu ruqyah. Oh, jadi Sudah dibersihkan. Dibersihkan. Darah hitam keluar dari mulutnya. Darah hitam. Itu yang rawa-ronta itu ya? Ya. Itu rawa-ronta itu ilmu yang paling luar biasa itu. kuat ya. Ilmu hitam Apa tingkat ilmu tinggi. hitam? Tidak Ilmu hitam boleh. tingkat tinggi, tidak boleh. Tapi sempat nggak Pitung mengajarkan ilmu itu ke orang lain? Tidak. Tidak sempat ya. Tidak. Tapi kalau ilmu pencak silat bela diri itu dia suka. Suka mengajarkan ke orang lain, termasuk Melan ya. Tidak. Melan pandai bermain pedang. Oh gitu ya? Pandai bermain pedang. Apa yang Meme kagumi dari sosok si Pitung ini? Karena ketulusan dia untuk menolong orang. Iya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang terpenting untuk dia bagaimana orang lain itu bisa hidup. Iya. Itu saja. Walaupun yang dilakukan sebuah hal yang tidak baik dalam merampok ya. Ya. Tapi kalau dia berarti tulus, kok malah dia seperti apa ya, dimusuhin ya? Kok maksudnya nggak jauh beda dengan situasi negara saat ini ya? Yang baik kok malah jadi dimusuhin? Tahu orang-orang Belanda itu kaya-kaya. Iya. Hasil dari pertaniannya, ternak-ternak orang-orang kaya, orang-orang Belanda yang jahat menindas rakyat. Dia memeras tenaga rakyatnya tapi tidak membayar. Apa salah Pitung marah? Apa salah Pitung marah? Nggak salah. Untuk mengambil hasil dari tenaga rakyat Iya. kita juga. Saya harus Ya, makasih ya Meme. sama-sama. Terima kasih sudah mau mengangkat. Siapa itu? Itu Meme. Iya. Oh ya. Tokoh legendaris yang sangat saya hargai, hormati.
Itu itulah buat kehidupan. saya. Semua bisa terbalik. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi tentang sejarah si Pitung, tentang gurunya, tentang ilmunya, tentang sosok dia sendiri, dan tentang keteladanan yang sudah dia berikan untuk kita sebagai warga Betawi khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita berpisah, Panglima bisa tolong sampaikan hikmah dari penelitikan kita hari ini. Ya, ini kita perlu jelaskan dulu ke para netizen bahwasanya tempat ini adalah makom ya. Makom bukan makam. Makom bukan makam, perkuburan bukan. Bukan. Ya, ini adalah tempat terakhir almarhum Si Pitung roboh ya, waktu Ya. ditembak Belanda di sini, di tempat ini robohnya. Yang tadi dia katakan udah dikepung dan dikejar dari mulai Celduk ya, Iya. ke arah kemari ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya dari hikmah penelusuran hari ini di tempat petilasan makom Si Pitung ini adalah bagaimana kita berusaha mengubah diri kita, melihat, mempelajari, memaknai bahwasanya kita tidak boleh berlarut-larut dalam sebuah kesalahan yang kita pahami itu adalah sebuah kesalahan yang kita perbuat. Tapi cepatlah mawas diri, cepatlah tersadar bahwasanya keburukan yang kita lakukan harus secepatnya kita hentikan dan kita ganti dengan perilaku-perilaku yang bermanfaat kepada orang lain dan perilaku-perilaku kebajikan yang membawa manfaat ke semua pihak. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Sekecil apapun perbuatan Anda, sekecil apapun yang kita lakukan yang mengatasnamakan itu adalah pekerjaan positif dan menghasilkan sebuah kebajikan, lakukanlah gitu. Iya. Jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa itu tidak berguna, karena sebaik-baik harta, sebaik-baik bekal yang kita tinggalkan adalah sedekah, perbuatan yang menolong orang lain, perbuatan yang bermanfaat buat orang lain, karena itu tidak ada ruginya gitu, dan akan dikenang kebaikan itu di dunia Sepanjang maupun di masa, akhirat. betul. Itu aja menurut saya. Oke Sobat Mata Langit, semoga penelitikan kita hari ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang selalu mendukung dan mendoakan kami, dan juga terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.